Mbak Vika kan gitu, nggak mungkin. Meskipun 50-50 ribu ya saya bawa pulang atau kasih ke mertua. Ya orderan pernah nyuruh ngeprint tugas anaknya nangis jam 11 Mbak harus dikumpulkan. Nelpon saya tahu jam berapa, jam 10 lewat seperempat. Penumpang laki-laki ke kurir laki-laki, kurir penumpang perempuan ke kurir perempuan. Halo, assalamualaikum sobat RTV. Wah, kali ini di Podcastar kita sudah menghadirkan owner dari motor si Unyil. Nah, dari namanya aja udah unyu-unyu ya. Gitu iya. Ya, gemes gitu ya. Kali ini kita sudah bersama Mbak Vika. Assalamualaikum. Salam. Wah, Mbak Vika sendirian ya Mbak Vika ya? Ya sendirian. Awal merintis motor si Unyil tuh kayak gimana sih awalnya? Awalnya saya pengen membantu kebutuhan sehari-hari. Kasihan suami saya kan kerja sendirian, jadi saya pengen membantu dia untuk menghidupi saya sama anak saya kan. Waktu itu saya juga mikir kalau kerja kantoran saya masih lama, masih naruh surat lamaran, wawancara, nunggu yang nggak pasti gitu. Apa yang cepat bisa dapat uang gitu. Bisnis makanan kayaknya paling cepat kalau sekarang. Tapi keterbatasan kemampuan saya kalau masak macam-macam dan aneh-aneh itu juga nggak tahu. Ya saya bisanya cuma masak yang sederhana aja Mas. Jadi apa yang bisa cepat saya dapat uang, dan kebutuhan kurir sekarang tuh kayaknya sangat melesat. Jadi itu jadi pemicunya juga. Jadi cuma modal motor aja kan, HP, jadi jalan. Jadi orderan langsung dapat uang gitu. Ini nih yang dinamakan Mbak Vika nih pinter mensiasati ketika semua orang malas. Iya kan? Mager ya, mau kemana-mana Mbak Vika siap gitu ya. Jadi namanya kan motor si Unyil. Jadi memang fokus sama sepeda motor gitu ya. Iya. Jadi konsepnya kayak semacam kurir gitu. Iya, kurir. Nah, apa aja nih yang bisa di order mungkin oleh orang kayak gitu? Antar jemput makanan, minuman, penumpang tuh kayak anak sekolah berangkat ke kantor, terus barang, misal beli baju, mukena, pokoknya seperti itu. Bisa request berarti kayak gitu ya? Tapi kalau untuk paket-paket yang kayak siap kirim ke ekspedisi tuh kami menolak karena nggak tahu apa isinya gitu. Jadi kalau misal di Astriba ambilkan baju, saya kan bisa buka baju di butik A misal. Tapi kalau paket, mohon maaf siapapun, meskipun orang baru ataupun pelanggan, saya nggak terima memang. Resiko Minimalisir. Iya. Berkas-berkas lagi kayak sertifikat apa itu, emang nggak terima saya. Hal-hal penting lah kayak gitu. Iya, hal-hal penting gitu saya nggak. Tapi pernah nggak sih Mbak Vika tuh dapat orderan, terus tiba-tiba orang tuh cancel mendadak tuh kayak gitu? Cancel mendadak pernah. Ya resikonya bawa pulang makan sendiri. Saya kan nggak mungkin cancel ke misal di Astri yang saya pesan tahu mercon misalkan. Kan anggaplah adek juga kadung berharap dapat rezeki ini dari orderannya Mbak Vika kan gitu. Nggak mungkin, meskipun 20-50 ribu ya saya bawa pulang atau kasih ke mertua, ya ke rumah gitu. Iya, nggak mungkin saya cancel. Luar biasa. Dan yang membuat beda nih apa? Motor si Unyil dibanding ojek-ojek yang lainnya gitu. Bedanya gini, kalau yang lain jam kerjanya itu sampai malam, kami hanya sampai jam 2. Kalau Sabtu setengah 12. Oh gitu. Ya, terus kalau orderan penumpang ke kurir penumpang laki-laki ke kurir laki-laki, kurir penumpang perempuan ke kurir perempuan gitu. Dan kami hanya menerima area kota saja, ataupun yang nggak terlalu jauh lah, kayak ke Konang, ke Pelumpungan tuh masih bisa. Kalau Pakong, Palengaan, Pegantenan nggak pernah. Insya Allah cuma area kota dan nggak terlalu jauh gitu. Berarti juga untuk sebagai misalkan perempuan nih ya, lebih merasa safety ya gitu ya, aman ya gitu ya, dan merasa nggak risih kadang-kadang ya kalau sesama perempuan gitu. Luar biasa. Tapi gini kan ya, ini kan bisa dibilang bisnis ya yang mungkin bisa menjanjikan kalau ketika berkembang nanti gitu ya kan, ketika sudah banyak orderan pasti mungkin kedepannya nanti Mbak Vika akan merekrut seseorang kayak gitu ya. Kalau untuk sementara saya masih ingin kerja bertiga saja. Bertiga dulu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan saya ingin lebih
besar lagi besar. Ya nanti ya. Untuk jangka panjangnya ya untuk jangka panjang lebih besar, pengen rekrut anak buah itu pasti pengen. Tapi kalau untuk sekarang insya Allah orderan masih bisa dihandle bertiga gitu ya. Tapi untuk respon keluarga sendiri kayak gimana sih ketika pas Mbak Vika memutuskan untuk oke buka usaha ini deh kayak gitu? Bapak kan sudah meninggal 4 bulan yang lalu ya. Jadi sebelum Bapak meninggal Bapak sudah tahu berarti. Bapak respon awal Bapak itu awal kerja juga, nggak apa-apa, apalagi ibu bilang mumpung masih muda kerjakan apa aja yang selagi halal. Malah bapak kalau saya pulang kerja dapat berapa nak, dapat 3 pak, dikasih bonus. Pokoknya tanya dan nggak pernah gitu. Mereka kayaknya bangga dan nggak pernah kecewa sepertinya. Apa maksud saya tuh tanya terus tuh, tanya dapat berapa, siapa aja, dapat bonus. Pokoknya tanya-tanya seperti itu tiap hari. Ya itu pesan ibu juga, jangan pernah malu, asalkan halal selagi muda kerjakan. Iya benar. Yang penting niat kita tuh baik gitu ya, nggak ada niat aneh-aneh. Ada nggak sih hal-hal momen dari pelanggan yang itu masih tergolong unik lah kayak gitu? Yang unik. Ya orderan pernah nyuruh ngeprint tugas anaknya nangis jam 11 mbak harus dikumpulkan. Nelpon saya tahu jam berapa, jam 10:04. Itu 30 halaman lebih. Dan waktu itu ada momen-momen yang bikin aja susah ngeprint. Ada pelanggan komputernya macet sama printernya. Jadi tapi alhamdulillah saya sampai ke SMA 4 kalau nggak salah waktu itu, dan saya offer ke suami waktu itu karena nggak nututi. Alhamdulillah sampai tugasnya sekitar jam 11 kurang itu. Kalau ngeprint kan itu pasti memakan waktu. Apa nggak ada biaya tambahan? Kalau biaya tunggu satu jamnya saya 12.000. Ada tambahan gitu. Tapi itu bisa ditinggal mas. Ngerjakan orderan lain nggak apa-apa. Tapi kalau orang itu minta, mbak saya misal minta antar ke sana, saya tunggu mbak, jangan kemana-mana. Ya harus itu. Tambah sejam 12.000 ya, kalau setengah jam berarti 6.000 cuma gitu. Pokoknya saya terserah orang. Kalau sudah mbak, saya standby mbak sambil jalan nggak apa-apa. Saya terserah orang. Sebenarnya punya target sendiri nggak sih mbak, per harinya tuh harus berapa orang kayak gitu? Kalau target ya mungkin karena kita punya tanggungan uang listrik jadi sebenarnya nggak boleh target kan, maksudnya sedapatnya aja. Tapi ya kalau lagi rame-ramenya juga nggak apa-apa kan, sekitar 20 atau 22 orang per satu kurir ya. Satu kurir dari jam 7:30 sampai jam 2 ya, sekisaran itu ya. Kalau di bawah itu sekitar 17, 16 nggak apa-apa gitu, masih bisa nututi karena suami kan juga kerja semua kan. Jadi saya juga hitung bantu buat jajan anak gitu. Ini produktif ya Mbak Vika ini. Ya gitu, perempuan harus pintar ya, gimana caranya mencari uang yang halal gitu ya. Jangan tergantung sama laki-laki. Iya benar. Ada rencana nggak nambah jam? Kalau awal kerja saya sampai jam 5. Awal kerja nyampe rumah kadang maghrib, saya mandi, habis sholat tidur anak, istilahnya agak terbengkalai lah, malah yang mandiin ibu, adik nyuapin ibu. Jadi saya beberapa bulan awal kerja itu saya kehilangan masa-masa ngurus anak masa-masa ngurus anak. Jadi setelah Lebaran Idul Fitri tahun ini saya pangkas jadi jam 2 memang. Emang nggak terlalu mau, kasihan masih umur 3,5 tahun. Iya benar ya, masih kecil. Saya pangkas jam kerja ini malah. Ke depan nanti Mbak Vika bakalan, seandainya nih ada permintaan dari pelanggan, tambahin jam waktu, kira-kira ada rencana nggak? Misalkan mungkin rekrut lagi atau gimana? Dari kemarin malah minggu buka tambahin jam kerja, tambahin personil, tapi ya masih enggak dulu. Gitu. Dari kemarin banyak yang protes malah. Kenapa sampai jam 2 Sabtu dipangkas jadi setengah hari? Kenapa enggak ambil personil lain gitu? Berarti rame orderan terus nih ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi sempat menyangka nggak sih Mbak Vika, bahkan kalau responnya orang-orang ternyata sampai sekarang tuh udah wow kayak gitu? Nggak nyangka deh. Awalnya kan saya buka
minta tolong promosikan ke temen, nggak taunya ke temen jualan makanan, nggak taunya responnya seperti ini. Iya, banyak kenal pelanggan baru, orang-orang baru, nggak nyangka sebenarnya. Pernah nggak sih Mbak dapat pelanggan yang ngalak karo TV? Gitu. Pernah. Pernah. Iya. Padahal kadang ada pelanggan, mohon maaf saya bukan menyinggung siapapun pelanggan atau siapapun, karena semua baik pada saya, terutama pelanggan saya. Gini, anggaplah ngalak karo TV seperti itu ya. Misal di Asriba kan kita kenalnya sudah hampir setahunan. Jadi kurir. Paling enggak saya sudah tahu di Asri, karena di Asri sudah jadi pelanggan saya. Mbak, saya jemput ya. Iya. Saya buru-buru sampai ke rumahnya. Enggak, Mbak, aku ada suami sudah. Ada enggak konfirmasi dulu. Kan begitu kan, ada kan seperti itu. Ya sudah. Jadi awal-awal ya saya tahu awal-awal nggak tahu. Jadi ke belakangnya jadi modelnya di Astri ini gini, gayanya nih gini. Udah jadi ada yang kayak malah nyuruh sok nyuruh gitu. Jadi kayak bawahan gitu ya. Jadi kayak mohon maaf gitu. Membantu. Tapi kan gini, tapi enggak semua. Itu cuma 1-2 orang aja. Tapi rata-rata pelanggan saya sopan, malah bersimpati sama saya, sering ngasih bonus makanan, buah-buahan buat anak saya banyak. Saya habis nggak semuanya seperti itu, tapi adalah anggap Kardi itu ada pasti. Sifat manusiawi ya. Saya nanya sendiri lah ya. Mengatasinya akhirnya belajar mengenal lebih dalam lagi ya pelanggannya masing-masing gitu ya. Pelanggan. Jadi gayanya si ibu ini gini, jaganya si ibu gini. Ada yang nggak mikir ongkir, nggak mikir harga, tapi ada yang juga terlalu mikir. Ada yang mikir gitu juga, tapi saya sama ratakan. Semua saya kasih rincian. Misal Mas Randy, Mbak, saya belikan ke Alfamart rokok, teh 10.000, 20.000, ongkir 4.000, jadi 34.000. Semua saya samain seperti itu. Tanya ke pelanggan saya, pasti saya rinci. Meskipun belanjaannya 15.000 pun 1.000 apa, 2.000 apa, ongkir 4.000. Karena saya mikir gini, kalau saya minta, Mas, ongkos sama Alfamartnya 20. Loh, apa aja, Pak? Saya kan cuma beli permen sama roti kan gitu. Makanya saya gitu. Saya mau wanti-wanti juga sama tim, sama adik dan suami saya, harus dirinci. Meskipun 20.000 pun, orang itu tahu harus kemana itu uang 20.000. Saya, alhamdulillah semua pelanggan saya gitukan. Pelanggan baru, pelanggan lama, biar teratur lah. Biar terbuka juga kan ya. Saya memang seperti itu. Saya justru kalau terperinci seperti itu saya lebih senang, biar orang tahu gitu. Benar-benar. Jadi orang tuh nggak mikirnya nggak aneh-aneh gitu ya kan. Iya benar-benar. Nah, untuk jarak sendiri ada itu ya? Ada beda harga juga? Iya, kalau jarak 3 kilo, 4 kilo itu masih oke, 4.000-an. Kalau lebih dari itu ya 5-6 ribu. Nah, tapi untuk berat sendiri gimana? Kalau misalkan banyak tuh yang di order? Saya kasih biaya angkut. Biaya angkut ada khususnya. Misalkan 4.000 ya pas belikan Aqua ke Indomaret 4 susun. Paling minta 2.000, 3.000 saya itu biaya angkutnya. Ada batas maksimal nggak nih? Batas maksimal gimana? Beratnya. Ya yang bisa sebisanya ya. Kalau cuma air galon itu masih bisa. Paling berat apa tuh? Paling berat tuh Cleantex. Pembersih apa itu? Pembersih kamar mandi ya. Iya benar. Berapa karton? 2 karton pernah. 2 karton Aqua pernah. Aqua air mineral. Beras pernah. Kalau beras itu biasanya musim puasaan. Lebaran tuh beras, biasanya beras. Banyak beras yang 25 kiloan ya. Berapa itu? Iya, 25 kilo kan satu itu sak berapa gitu susun kan. gitu. Bukan 5 kiloan, 5 kiloan. 5 kiloan. Yang buat orang zakat itu ya. Zakat. Itu. Gitu ya. Luar biasa. Nanti ke depan harapannya Mbak Vika kayak gimana nih? Iya, motor si Unyil lebih banyak yang kenal, banyak tambah laris, Amin. tambah besar usahanya.
Amin. Tapi tunggu dulu, kayaknya motor si Unyil nih nggak cuma ojek gitu ya, tapi ada makanannya juga, ada minumannya, ya punya produk juga nih ya. Ada produk juga tuh. Apa namanya tuh? Itu es Unyil. Es Unyil tuh usaha suami saya. Unyil itu memang kayak jadi brand gitu. Anak saya di rumah dipanggil Unyil. Jadi namanya Unyil. Punya online shop kemarin sebelum jadi kurir, toko si Unyil. Gitu ya. Sekarang usahanya motor si Unyil. Esnya es Unyil. Luar biasa. Betul-betul. Produktif ya. Jadi bisa ngantar juga, tapi bisa produksi juga. Mantap sekali. Oke, buat Mbak Vika mungkin ada yang ingin disampaikan, pesan-pesan mungkin buat yang nonton. Para pelanggan saya ataupun yang menonton, kurir, PNS, ibu rumah tangga, siapapun Anda, profesi kami ini bukan profesi yang istilahnya yang bisa orang orang rendahkan gitu. Kadang ada yang, mohon maaf saya tidak menyinggung siapapun ya, ada yang memandang sebelah mata. Jadi mari kita rubah, karena apapun jabatan kita, PNS, ibu rumah tangga, itu sama. Bahkan profesi kami bisa lebih membantu pekerjaan Anda sebenarnya. Jadi marilah saling menghargai, saling menghormati, dan juga kepada teman-teman para pejuang aspal. Pejuang aspal sebutnya. Pejuang aspal. Ya, semoga bekerja dengan baik, disiplin, tanggung jawab, dan terutama amanah gitu. Menjunjung tinggi kejujuran memang perlu, biar untuk kita sendiri sebenarnya, biar sama orang dipercaya, kita tambah laris begitu. Jadi memang apapun pekerjaan kita yang penting dinikmati aja ya. Dinikmati, kayak gitu. Disyukuri. Itu biasanya apapun pekerjaan kita bakalan jadi lebih ringan ya, lebih santai, tenang kayak malah gitu. Jadi kurir tuh enak, jalan-jalan ke tempat-tempat yang nggak pernah disamperin gitu ya. Saya pernah tuh cari alamat orang di Desa Sumedang, ternyata ada desa namanya Desa Gerabah kayaknya ya. Apa itu? Cobik tuh. Baru tahu saya. Buat. Iya, itu produksinya cobek desanya gitu. Itu cobek itu ada. Cobek. Luar biasa. Jadi banyak dari situ kita tahu sendiri ya, enak ya. Banyak teman juga, banyak ilmu juga, relasi. Banyak ilmu juga. Banyak info juga, teman relasi. Oke, terima kasih ya Mbak Vika udah berbagi pengalaman dan cerita, terutama juga motivasi buat teman-teman nih yang mau pekerjaan apapun juga harus lebih semangat dong ya. Mbak Vika aja bisa, kalian juga bisa kayak gitu. Dan terima kasih juga buat sobat Artif yang nonton. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.